Skuad Timnas Indonesia komplit untuk Piala Asia 2023. Erick Thohir menuntut ramuan Shin Tae-yong. Skuad Timnas Indonesia komplit untuk pemusatan latihan di Turki sebagai persiapan buat Piala Asia. Terbaru, 2 pemain abroad telah bergabung dalam training camp Timnas Indonesia. Keduanya adalah bek KV Mechelen di Belgia, Sandy Walsh, dan palang pintu Wolverhampton Wanderers U21 di Inggris, Justin Hubner. Kemudian Elkan Bagot, bek Ipswich Town di kasta kedua Liga Inggris itu tiba di Turki pada Selasa 2 Januari malam waktu setempat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk pemusatan latihan di Turki, namun mencoret 2 nama buat di Piala Asia. Sementara itu, 1 pemain terpaksa meninggalkan training camp Timnas Indonesia. Dia adalah Saina Patinama yang harus pulang ke Belanda untuk menjenguk ibunya. Namun tim berjulukan skuad Garuda ini tidak perlu khawatir. Bek naturalisasi itu bakal kembali ke Timnas Indonesia sebelum Piala Asia Qatar dimulai. Ketua PSSI Erick Thohir menuntut pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk bisa memimpin skuad Garuda dengan maksimal di Piala Asia. Dengan bergabungnya Hubner, Walsh, lalu Bagot, kini tugas berada di tangan coach Shin Tae-yong untuk meramu tim inti agar tampil maksimal mengarungi perjuangan di grup D yang tidak ringan. Elkan Bagot siap tempur bela Timnas Indonesia lawan Libya Part 2. Defender Timnas Indonesia, Elkan Bagot, mengaku berada dalam kondisi bugar dan siap tempur melawan Timnas Libya. Timnas Indonesia tak diperkuat oleh Elkan Bagot kala menghadapi Libya pada laga Part 1 uji coba jelang Piala Asia 2023. Bagot dalam kondisi kurang bagus setelah mengikuti agenda bersama Ipswich Town. Tanpa Elkan Bagot, Timnas Indonesia harus menyerah 0-4 dari Libya. Pemain keturunan Indonesia itu menegaskan kesiapannya menghadapi Libya dan Iran pada uji coba terakhir jelang Piala Asia. Elkan Bagot mengaku siap membantu Timnas Indonesia bersaing pada Piala Asia. Menurut Elkan Bagot, kondisinya 100% bugar. Timnas Indonesia kembali akan menghadapi Libya pada uji coba kedua yang digelar di Titanic Mardan Stadium. Erick Thohir menyebut laga ini yang akan masuk hitungan poin FIFA. Dengan demikian, masing-masing tim hanya boleh melakukan 5 pergantian pemain. Laga ini jadi kesempatan buat pelatih Shin Tae-yong untuk menurunkan susunan pemain terbaik. Pesan Mark Klok kepada pemain muda di Timnas Indonesia jelang Piala Asia, nikmati semua momen. Sejumlah pemain muda menghiasi skuad Timnas Indonesia dalam pemusatan latihan di Turki. Terkhusus bagi pemain muda, gelandang Mark Klok mempunyai pesan khusus. Pemain yang telah mencatatkan 18 penampilan untuk Timnas Indonesia itu mengatakan bahwa semua pemain harus menikmati semua momentum yang akan dilewati pada Piala Asia. Tentu tak sedikit yang akan merasa tertekan ketika tampil di ajang bergengsi itu. Terlebih Indonesia juga menyimpan segudang asa untuk bisa bicara banyak di kancah Asia. Dalam skuad yang saat ini di bawah Shin Tae-yong KTC Timnas Indonesia di Turki, setidaknya ada 14 pemain berusia di bawah 23 tahun. Demi menciptakan afirmasi positif tersebut, Mark Klok pun sampai absen bersosial media selama persiapan sampai Piala Asia. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir tekanan yang datang dari para pendukung Timnas Indonesia. Kendati demikian, pemain Persib Bandung itu mengajak para pemain lainnya agar terus berusaha maksimal pada setiap pertandingan. Menurutnya tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola dan semua berpeluang memenangkan pertandingan. Mads Hilgers akhirnya ungkap alasan dirinya tolak tawaran naturalisasi dari Timnas Indonesia. Pemain Belanda yang saat ini memperkuat Football Club Twente yakni Mads Hilgers akhirnya mengungkap alasan mengapa dirinya menolak tawaran naturalisasi Timnas Indonesia. Hal tersebut ia ungkapkan dalam sebuah sesi wawancara bersama salah satu media Belanda. Mads Hilgers memang menjadi salah satu pemain keturunan di Eropa yang masuk ke dalam daftar naturalisasi oleh Timnas Indonesia. Mads Hilgers diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya yang lahir di Sulawesi Utara, sementara ayahnya merupakan warga negara Belanda. Kepastian tersebut diungkap oleh mantan ex-co PSSI, Hassani Abdul Ghani, yang mengatakan bahwa pemain Eredivisie itu telah menjalani proses naturalisasi.
Tetapi ia mengatakan jika Mas Hilgers tiba-tiba saja berubah pikiran, sehingga proses peralihan kewarganegaraan dirinya terpaksa harus dibatalkan. Pemain 22 tahun itu saat ini selalu menjadi andalan di lini pertahanan kontestan Liga Belanda yakni Football Club Twente. Selain itu, Mas Hilgers juga pernah memperkuat timnas Belanda U21 silam meski belum mendapat kesempatan tampil bagi tim senior. Namun setelah beberapa waktu lalu membatalkan proses naturalisasi tanpa alasan, kini ia mengungkap kenapa dirinya mengambil keputusan tersebut. Mas Hilgers menjelaskan bahwa dirinya masih terbuka untuk membela timnas Indonesia di masa depan, tetapi untuk waktu dekat menurutnya itu tidak mungkin dilakukan. Mas Hilgers masih ingin menunggu panggilan untuk memperkuat timnas Belanda, apalagi Mas Hilgers masih berusia cukup muda yakni 22 tahun. Dia kemudian memberi contoh kasus rekannya yakni Mats Wiever yang akhirnya dipanggil timnas Belanda meski belum sekalipun bermain untuk tim junior. Mats Wiever diketahui baru mendapat kesempatan untuk tampil di tim senior Belanda saat berusia 23 tahun dan kini telah mencatatkan 7 penampilan dan 1 gol. Meski demikian, saat ini Mas Hilgers tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut dan fokus meningkatkan kemampuannya bersama Football Club Twente.